Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda sekeluarga. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabda tuntunannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda untuk hari ini, hari Selasa, 9 Agustus tahun 2022, dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, diteruskan ayat 10, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sebagian ingin saya bacakan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan pada ayat 12 sampai 14 nanti kita akan mendengarkan perumpamaan tentang domba yang hilang. Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kita dipanggil untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil, ya, anak yang penuh kepercayaan, mudah menerima perasaan-perasaan dari roh. Anak kecil bagi kita juga meneladankan kerendahan hati, meneladankan kepatuhan, meneladankan kasih, ya, merindukan kasih, ingin dicintai, ya, dan kiranya juga sungguh-sungguh ingin anak kecil itu sungguh rindu kasih, ya, rindu dicintai, dan kiranya pada saatnya nanti dia juga akan belajar mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, satu hal yang kiranya perlu kita tekankan juga di sini, bahwa Tuhan sungguh menyayangi anak-anak dan menjaganya. Bahkan dikatakan di dalam Injil tadi, Tuhan juga memberikan malaikat-malaikat penjaga yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Ada malaikat-malaikat yang menjadi penjaga bagi anak-anak ini, yang mengingatkan kepada kita sekalian betapa kehadiran anak-anak itu sungguh tidak lepas dari kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Kasih sayang Tuhan atas kehidupan diwayukan di dalam perikop tentang gembala yang mencari domba yang hilang. Ya, kecuali yang tadi, ya, Tuhan menyayangi anak-anak, ya, hanya menyayangi kehidupan yang digambarkan, dilambangkan pada pribadi anak-anak. Selanjutnya kasih sayang Tuhan juga diwayukan kepada kita di dalam perikop tentang gembala yang mencari domba yang hilang. Ya, satu perikop yang oleh Bapak Uskup Dikos Manegong Semarang, ya, lalu dijadikan semboyan di dalam karya pastoral beliau, Quaerere et Salvum Facere, ya, mencari dan menyelamatkan, ya, mencari dan menyelamatkan. Dan itulah yang pertama-tama dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, atau di dalam perumpamaan tentang Tuhan Yesus, tentang gembala yang baik. Ya, ada 100 domba miliknya, satu yang hilang,
Dan sang gembala itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. Dan demikianlah sang gembala itu menyelamatkan domba yang hilang. Quaerere et salvum facere, mencari dan menyelamatkan. Ya, mencari sampai domba yang satu dan yang hilang itu diketemukan kembali. Dan jika dia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan itu sungguh menyayangi kehidupan. Dan Tuhan juga menghendaki kita menjaga kehidupan itu. Saling menjaga, menyayangi kehidupan, dan menjaga kehidupan. Pada kesempatan renungan ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya kita mohon, supaya keluarga kita, komunitas kita, menjadi tempat di mana kita saling menjaga, di mana kita saling menyayangi. Keluarga kita, komunitas kita menjadi penjaga dan penyayang kehidupan. Anak-anak dan anggota keluarga kita sungguh kita cintai, sungguh kita jaga, agar selalu ada di dalam kasih Tuhan, selalu ada di jalan yang benar, ya selalu hidup dengan martabat yang luhur, karena mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Keluarga kita juga menjadi baru dan segar terus-menerus, ya karena semangat bertobat, semangat membaharui diri yang selalu kita perhatikan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Marilah pesan Tuhan untuk hari ini sungguh kita perhatikan, kita meneladan semangat sang gembala yang baik, menjadi penyayang kehidupan dan menjadi penjaga kehidupan, terutama di dalam lingkungan keluarga dan komunitas kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.